sedikit tentang Badeno oleh Kak Rode. Nah, Badeno ini termasuk situs untuk sahabat sabda bisa membaca, mendengar, menonton untuk melakukan pendalaman Alkitab. Nah, di dalam Badeno ini ada baca, sahabat sabda bisa membaca beberapa terjemahan, lalu didengar itu Bapak Ibu bisa mendengar beberapa versi dalam Alkitab. Contohnya yang di sini ada Alkitab yang terbuka. Nah, yang selanjutnya ada nonton. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada Lumo, film Yohanes, The Bible Project. Nah, Bapak Ibu, sahabat sabda semua bisa melakukan pendalaman Alkitab lewat menonton video. Lalu ada Badeno Plus, di sini terdapat Badeno Studi, Badeno Pertanyaan, Badeno Suku, Badeno AI, dan sampai Badeno Bersama. Lalu dalam Badeno ini terdapat beberapa hasil dari generatif AI. Contohnya ini terdapat di Alkitab yang terbuka oleh AI. Ini di-generate dari MMS, yaitu Massively Multilingual Speech, gitu, yang dimiliki oleh AI di Meta. Lalu yang kedua terdapat di Badeno Plus, khususnya di panel Badeno AI, terdapat ringkasan, pengantar dan latar belakang, sampai pelajaran dan doa. Ini isinya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini hasil dari generate oleh AI yang dimana dapat membantu Bapak Ibu Saudara untuk melakukan pendalaman Alkitab. Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk melakukan PA dengan AI menggunakan Alkitab GPT dengan OpenAI ini yang berbayar, lalu ada Flow GPT, ini untuk Alkitab GPT yang gratis. Bapak Ibu bisa melakukan PA dengan AI, juga melakukan dengan AI Square dan Focus. Selanjutnya untuk Badeno, Bapak Ibu bisa juga melihat untuk arsipnya lebih lengkap dalam penjelasan Badeno dan AI. Ini di live.sabda.org tentang pasca klasik dan AI. Itu selanjutnya saya akan memberikannya kepada Yosef untuk hasil dari MMS dan juga Alkitab GPT. Silakan. Oke, terima kasih Elan. Baik, saya akan menjelaskan kepada Sobat Sabda terkait yang pertama adalah MMS atau Massively Multilingual Speech AI Model dari Meta. Oke. Nah, mari kita dengarkan dulu hasil generate dari Yohanes pasal 4 ayat 3 ya. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin bangsa Yahudi. Suatu malam dia Oke. Nah, berikut merupakan hasil generate dari Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga dari MMS. Ya. datang ada seorang. Oke. Dari cara untuk mengenerate hasil dari teks ke audio tersebut ada beberapa langkah. Cuma saya akan memberikan tips and triknya. Yang pertama adalah terkait tanda baca. Karena yang pertama adalah titik, tanda baca titik itu Sobat Sabda bisa mengeditnya di teksnya diganti dengan spasi 10 kali. Untuk koma diganti dengan spasi 5 kali. Untuk tanda baca tanda seru, Sobat Sabda bisa mengganti dengan spasi sebanyak 2 atau 3 kali. Dan sebagainya. Nah, mengapa hal itu harus diganti dengan spasi? Hal ini berkaitan dengan MMS yang tidak bisa membaca tanda baca itu dengan baik. Jadi ketika Sobat Sabda tidak merubah
tanda baca tersebut dengan spasi, pelafalannya akan terus berlanjut, dia tidak akan menjeda itu. Nah, untuk hasil generatif dari AI ini sendiri, Sobat Sada bisa langsung mengecek di beberapa situs kami. Yang pertama ada di sabda.id/Badeno atau di Badeno tadi yang sudah dijelaskan oleh Elan. Kemudian ada di audio.sabda.org, kemudian ada di karaoke.sabda.org dan lain sebagainya. Nah, untuk bahannya sendiri kami tidak hanya memberikan audio hanya untuk biblical audio, tapi kami juga bisa memberikan audio renungan, audio artikel, dan juga masih banyak lagi. Oke. Saya akan langsung lanjut ke Alkitab GPT. Ya, Alkitab GPT adalah AI yang membantu kita dalam mendalami pendalaman Alkitab. Dan di sini Sobat Sabda bisa melihat hasil-hasil generate dari Alkitab GPT. Ya, Alkitab GPT juga bisa mengenerate image. Namun sebagai disclaimer, generative image hanya bisa dilakukan di OpenAI atau ChatGPT 4, yang pastinya hal itu berbayar. Namun Sobat Sabda bisa untuk melakukan pendalaman Alkitab dengan menggunakan FlowGPT yang pastinya free untuk digunakan. Nah, yang pertama adalah saya mencoba prompting ini tentang kisah Yunus ya. Jadi hasil ini di-generate oleh Alkitab GPT dengan prompting. Saya menggunakan dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Inggris, yang Sobat Sabda bisa lihat. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, saya mengenerate kisah tentang Daniel di dalam Gua Singa. Dengan prompting yang sama dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, ini adalah tips dan trik untuk mengenerate image di Alkitab GPT. Yang pertama adalah generate image bisa dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Namun lebih efektif lagi jika Sobat Sabda menggunakan bahasa Inggris. Dan juga yang kedua adalah Sobat Sabda bisa menulis prompting dengan sedetail mungkin agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Sebagai contoh yang di gambar ini adalah langsung merujuk ke Alkitab di Yunus pasal 2 ayat 10. Maka Alkitab GPT akan mengenerate gambar yang berkaitan dengan kitab tersebut. Nah, Alkitab GPT bisa Sobat Sabda akses melalui link yang sudah tertera ai.sabda.org, Alkitab GPT. Dan juga sebagai tambahan bahwa Alkitab GPT akan mengadakan seminar pada hari Senin pada tanggal 22 April tahun 2024. Jadi kami harap Sobat Sabda bisa ikut bergabung bersama kami untuk